Anda kembali menyaksikan Good Morning Jakarta. Pemirsa, pemerintah tengah mengkaji pengurangan jumlah libur panjang akhir tahun 2020 sebagai upaya pencegahan penularan virus corona. Berdasarkan evaluasi, kenaikan kasus positif selalu terjadi pasca libur panjang. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan berdasarkan evaluasi pemerintah, terdapat 3 periode libur panjang yang berdampak pada peningkatan kasus positif, yakni libur panjang Idul Fitri tanggal 22 hingga 25 Mei lalu. Ada peningkatan kasus positif hingga 93% pada akhir Juni 2020. Libur panjang HUT RI 17 Agustus serta 20 hingga 23 Agustus lalu ada peningkatan kasus hingga 118% pada September 2020. Kemudian libur panjang tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2020 ada kenaikan kasus positif hingga 22% pekan kedua November 2020. Wiku juga menambahkan libur panjang akhir tahun ini memiliki durasi yang lebih lama. Ia khawatir perkembangan kasus positif dapat terjadi 2 hingga 3 kali lipat dibanding libur panjang sebelumnya. Rencana pengurangan libur panjang oleh pemerintah merupakan upaya melindungi masyarakat dari penyebaran virus corona. Penurunan kasus positif ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua dalam menghadapi periode libur panjang pada akhir tahun 2020. Namun perlu diingat, masa libur panjang akhir tahun 2020 memiliki durasi yang lebih panjang dan dikhawatirkan berpotensi menjadi manifestasi perkembangan kasus menjadi 2 bahkan 3 kali lipat lebih besar dari masa libur panjang sebelumnya. Penting untuk diketahui, kenaikan kasus positif pada masa libur panjang disebabkan oleh penularan yang masih terjadi akibat kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol kesehatan, terutama menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ini, saya selalu menekankan pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan 3M, serta selalu menghindari kerumunan dalam setiap kegiatan. Pemerintah saat ini sedang mengkaji periode masa libur panjang akhir tahun, karena berdasarkan analisa setiap liburan panjang pada masa pandemi memakan korban. Pada prinsipnya, apapun keputusan yang nantinya diambil pemerintah, maka keputusan ini akan selalu mengutamakan keselamatan masyarakat Indonesia di tengah pandemi COVID-19.